Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, wassalatu wassalamu ala nabiyyil karimil amin, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang cerah ini kita masih diberi kekuatan, hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jal, sehingga kita bisa bermajlis di Masjid Al-Barakah ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk menjadikan apa yang kita kerjakan ini dicatat di dalam timbangan amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, khalifah kaum muslimin yang keempat, yaitu Utsman ibnu Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dikisahkan seandainya beliau mendatangi pemakaman umum karena beliau berziarah, maka beliau pun menangis dan mengucurkan air mata, sampai diceritakan saking banyaknya air mata yang beliau keluarkan sampai membasahi jenggot beliau. Pada suatu hari, ada di antara orang yang hadir melihat Utsman bin Affan menangis seperti itu. Beliau bertanya, "Tadhkurul jannata wan nara wa la tabki wa tabki min hadha?" Wahai Utsman, ketika kamu mengingat surga dan neraka, kamu tidak menangis. Kenapa engkau menangis justru ketika engkau berada di pemakaman umum? Maka Utsman radhiyallahu ta'ala menjawab, karena saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal qabra awwalu manazilil akhirah." Sesungguhnya kuburan adalah merupakan pintu pertama kita masuk ke dalam alam akhirat. Fa in naja minhu fama ba'dahu aisar. Seandainya seorang di alam kubur dia sudah selamat, maka perjalanan dia selanjutnya akan lebih mudah. Wa illam yanju fama ba'dahu ashad. Seandainya seorang di alam kubur saja dia sudah tidak selamat, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih berat. Hadis riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu setiap beliau ziarah kubur selalu beliau menangis. Bahkan diceritakan sampai membasahi jenggotnya. Karena beliau sadar betul bahwasanya inilah pintu kita memasuki alam akhirat. Seandainya di pintu ini kita sudah selamat, maka insya Allah jalan selanjutnya akan lempang. Tapi seandainya di alam kubur saja kita sudah disiksa, maka perjalanan selanjutnya jauh lebih berat dan siksaannya jauh lebih pedih. Perjalanan ruh di alam kubur diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bara ibnu Azib radhiyallahu anhu. Dan hadis ini disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim dan Syekh Al-Albani rahimahumullah. Kata Al-Bara ibnu Azib, pada suatu hari kami beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantar jenazah salah seorang sahabat dari kalangan golongan Ansar. Sesampainya kami di pemakaman, kuburan belum selesai untuk digali. Maka seluruh sahabat yang ada saat itu semuanya duduk mengelilingi kuburan yang sedang digali. Duduk di sekeliling kuburan yang sedang digali. Dan saat itu para sahabat seluruhnya diam dan menunduk.
Sampai diceritakan saking tenangnya para sahabat yang ada saat itu, seandainya ada seekor burung yang hinggap di kepala salah seorang dari yang hadir di situ, maka burung itu nggak akan apa? Nggak akan terbang. Burung kan sangat apa? Sangat sensitif. Begitu dengar dikit gini langsung apa? Langsung terbang. Saking semuanya tenang di situ, seandainya ada burung yang hinggap di kepala salah seorang dari sahabat yang ada saat itu, maka burung itu nggak akan terbang. Tenang kondisinya. Yang gali-gali, yang duduk-duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang sebuah tongkat dan beliau mainkan di atas tanah yang ada di depannya. Tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari siksaan kubur. Maka saat itu para sahabat yang ada langsung berkata, Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan kubur. Kedua kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang sabdanya lagi, Ista'idhu billahi min azabil qabr. Wahai para sahabatku, mintalah perlindungan kepada Allah dari siksaan kubur. Para sahabat menyahut, Ya Allah, lindungilah kami dari siksaan kubur. Yang ketiga kalinya Rasulullah SAW kembali mengulang. Dan para sahabat semuanya beristi'adzah kepada Allah dari siksaan kubur. Setelah itu baru Rasulullah SAW mulai bercerita tentang perjalanan ruh di alam kubur. Beliau bagi menjadi dua potong. Satu potong perjalanan tentang ruhnya orang yang beriman. Satu potong perjalanan ruhnya orang yang kafir. Kata beliau, seandainya orang yang beriman dalam keadaan sakaratul maut, dia sudah begitu rindu dengan kematian, dan dia sudah melupakan dunia, saat itu turunlah para malaikat yang berwajah putih dan cerah dari langit mengelilingi sosok tubuh orang yang beriman tadi. Begitu seluruhnya malaikatnya sudah duduk di sekeliling orang yang beriman tadi, datanglah malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa tadi duduk di arah kepala orang yang beriman. Ketika malaikat pencabut nyawa duduk, dia pun berkata, Ya ayyatuhan nafsut tayyibah, ukhruji ila rahmatin minallahi wa ridwan. Wahai nyawa yang baik, keluarlah engkau dari tubuh ini menuju kepada kasih sayang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan mudahnya nyawa tadi keluar dari tubuh orang yang beriman, diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti mengalirnya air dari sebuah poci. Jadi kalau misalnya kita mengalirkan air itu kayak gitu keluarnya. Mudah sekali keluar. Begitu keluar dari tubuh orang yang beriman tadi, langsung dipegang oleh malaikat pencabut nyawa dan diserahkan kepada para malaikat yang berwajah putih yang mengelilingi tubuh tadi. Sekejap mata, begitu sampai di tangan para malaikat yang berwajah putih tadi, mereka langsung mengkafani nyawa tadi dengan kafan dari surga dan mereka bawa ke langit. Ketika mulai terangkat ke langit, terciumlah bau yang sangat harum. Lebih harum daripada minyak wangi yang paling harum yang ada di muka bumi. Masuk ke langit pertama. Begitu akan masuk ke langit pertama, ditanya oleh para malaikat penjaga langit pertama, Man hadza? Siapakah nyawa ini? Para malaikat yang berwajah putih itu menjawab, ini adalah ruhnya Fulan bin Fulan. Disebutkan namanya dengan nama yang paling bagus. Maka diizinkan untuk masuk ke langit pertama. Begitu mereka akan menuju ke langit yang kedua, seluruh malaikat yang ada di langit pertama, mereka ikut mengiringi nyawa tadi menuju ke langit yang kedua.
Masuk ke langit yang kedua ditanya juga seperti itu. Akhirnya diperbolehkan dan seluruh malaikat yang ada di langit kedua ikut mengantarkan. Langit ketiga, langit keempat, langit kelima sampai ke langit ketujuh dan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala melihat nyawa tadi, langsung Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi illiyin." Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab illiyin. Apa kitab illiyin? Kitab yang isinya adalah nama-nama calon penghuni surga. Jadi kata Allah subhanahu wa ta'ala, tulis nama orang ini dalam kitab Illiyin, yaitu kitab yang berisi nama-nama calon penghuni surga. Ditulis. Kemudian Allah berfirman, kembalikan nyawa ini ke tubuhnya di dunia. Karena darinya lah aku ciptakan dan kepadanya lah akan aku kembalikan dan kemudian nanti aku akan angkat darinya. Dikembalikan nyawa tadi ke jasadnya. Ketika masuk ke jasadnya, datang dua orang malaikat yang bertanya, "Man rabbuka?" Siapakah Rabbmu? Dengan mudah dia menjawab, "Rabb saya adalah Allah." Ditanya lagi, "Ma dinuka?" Apakah agama kamu? Langsung dijawab, "Agama saya adalah Islam." "Man nabiyyuka?" Dijawab lagi, "Nabi saya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Begitu seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab dengan baik, langsung terdengar suara dari langit, "An sadaqa abdi." Seluruh jawaban hambaku tadi sudah benar. "Wa afrishu lahu baban ilal jannah." Bukakan pintu ke surga. Kuburannya tadi dibukakan dari kuburannya pintu ke surga. Begitu dibukakan pintu ke surga, langsung hawa harum dan sejuk dari surga masuk ke kuburan orang tadi. Dan kuburannya dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala seluas mata memandang. Ketika dia sedang merasakan nikmatnya alam kubur, tahu-tahu datang seseorang yang berwajah begitu tampan. Pakaiannya bagus, baunya harum. Maka orang beriman tadi bertanya, "Man anta?" Siapa kamu? Kayaknya wajah kamu itu pertanda baik. Kata orang tadi, "Ana amalukas salih." Saya adalah amal soleh yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Begitu mendengar seperti itu, langsung orang yang beriman tadi, "Ya Rabbi, aqimis sa'ah." Wahai Allah, segeralah datangkan hari kiamat. Karena dia sudah begitu rindu ingin masuk ke dalam surga. Sampai di sini selesai ceritanya orang yang beriman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan kisahnya orang yang kafir. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seandainya orang kafir dalam keadaan sakaratul maut dan dia takut dengan kematian dan lebih ingin lama lagi tinggal di dunia, datanglah para malaikat dari langit yang malaikat itu berwajah hitam. Semuanya duduk mengelilingi orang tadi. Setelah seluruhnya duduk, datang malaikat pencabut nyawa. Duduk di arah kepalanya, begitu duduk dia langsung membentak orang kafir tadi dan berkata, "Ya ayyatuhan nafsul khabithah." Wahai nyawa yang buruk, ukhruji ila ghadabin min Allah wa sakhat. Keluarlah kamu dari tubuh ini menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyawa yang sudah sampai di tenggorokan tinggal keluar. Begitu mendengar teriakan dari malaikat pencabut nyawa, langsung nyawa tadi berlarian masuk lagi ke dalam tubuh. Tidak mau keluar. Karena dia merasa takut.
Disuruh keluar, tapi menuju ke mana? Menuju kepada kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak mau keluar, maka malaikat pencabut nyawa tadi mencabut nyawa orang tadi dengan paksa. Diceritakan seperti besi yang ada jeruji-jerujinya dimasukkan ke dalam kapas yang basah, ditarik seperti itu. Susah nariknya. Tapi akhirnya dicabut. Begitu dicabut dari nyawa orang kafir, dari tubuh orang kafir tadi, langsung diberikan kepada malaikat yang berwajah hitam. Begitu sampai di tangan para malaikat yang berwajah hitam, langsung dikafani dengan kain kafan yang sangat kasar dan dibawa ke langit. Begitu dibawa, diangkat ke langit, terciumlah bau yang sangat busuk dari nyawa orang kafir tadi, lebih busuk daripada bau bangkai yang paling busuk yang ada di muka bumi. Dibawa ke langit pertama. Begitu dibawa ke langit yang pertama, mau masuk ke langit yang pertama, ditanya, "Man hadha? Siapakah ini?" "Hadha fulan ibnu fulan." Ini adalah nyawanya fulan bin fulan, dengan nama yang paling buruk. Begitu dengar bahwasanya adalah nyawanya orang kafir, maka langsung ditolak. Tidak boleh masuk ke langit yang pertama, apalagi sampai ke hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu ditolak, langsung dilemparkan ke muka bumi, sambil Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Uktubu kitab abdi fi sijjin." Tulislah nama hambaku ini di dalam kitab sijjin. Apa kitab sijjin? Apa kitab sijjin? Kebalikannya kitab Iliyin. Apa? Kitab yang isinya adalah apa? Calon-calon penghuni apa? Neraka. Ditulis di dalam kitab sijjin. Kemudian langsung nyawa tadi dikembalikan ke tubuhnya. Begitu dikembalikan ke tubuhnya, datang dua orang malaikat membawakan pertanyaan yang serupa seperti yang ditanyakan kepada orang yang beriman. Man rabbuka, siapa Rabbmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma dinuka, apa agamamu? Dan seluruh pertanyaan-pertanyaan tadi dijawab, la adri. Saya nggak tahu. Ditanya siapa Rabb kamu, saya nggak tahu. Ditanya apa siapa nabimu, dijawab saya nggak tahu. Ditanya apa agamamu, saya nggak tahu. Begitu ditanya seperti itu dan tidak bisa menjawab, langsung terdengar suara dari langit, an afrishu lahu baban ilan nar. Bukakan pintu baginya ke neraka. Begitu pintu dibuka, langsung menghembus hawa panas dari neraka ke dalam kuburan orang tadi. Dan bukan hanya menghembus bau busuk dan panasnya neraka, tapi nerakanya tadi juga dipres oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai tulang belulangnya masuk satu sama lainnya. Ketika dia sedang merasakan sakit yang sedemikian rupa, datanglah seorang yang sangat buruk mukanya, baunya sangat busuk, dan pakaiannya compang-camping. Ingin menamani orang tadi. Maka ditanya, "Man anta? Siapakah kamu? Wajah kamu pertanda kesialan." Maka langsung orang yang berwajah buruk tadi menjawab, "Ana amalukas sayyi." Ana adalah dosa-dosa yang dulu kamu kerjakan ketika kamu di dunia. Begitu mendengar seperti itu, dia berkata, "Ya Rabbi, la tuqimis sa'ah." Wahai Rabbi, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Karena dia tahu, kalau misalnya datang hari kiamat, maka siksaannya jauh lebih kejam daripada siksaan yang dia alami di alam kubur. Itu adalah kisah perjalanan ruh di alam kubur, dan itulah yang menyebabkan Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu setiap ziarah kubur selalu apa? Selalu menangis. Yang jadi pertanyaan, gimana caranya supaya kita bisa selamat dari siksaan kubur?
Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada di alam kubur? Gimana caranya supaya kuburan kita nanti luas dan terasa sejuk karena ada angin dari surga? Dan gimana caranya supaya kubur kita tidak dipres oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan supaya kita tidak ditemani dengan seorang yang berbau busuk? Jawabannya adalah materi pengajian kita kali ini, agar amalan kita berbuah manis. Kita perlu beramal. Tapi tidak setiap amalan mesti berbuah apa? Manis. Banyak orang-orang yang beramal, tapi ternyata nanti akan dimasukkan ke dalam api neraka. Loh, kok bisa? Iya, nanti akan kita jelaskan. Para ulama menyebutkan, orang hidup di dunia itu seperti petani. Seorang petani yang menginginkan panennya berhasil, mesti kan dia akan memilih benih yang unggul. Begitu sudah ditanam, dia akan berusaha mengairi. Begitu sudah agak tinggi dikit, dia kasih pestisida. Kemudian ketika sudah mulai tumbuh rumput, dia apa? Dia cabuti rumputnya. Begitu sudah menguning, dia rela untuk nunggu sawahnya 24 jam supaya nggak dimakan apa? Supaya nggak dimakan burung. Dia kerjakan itu semua tujuannya apa? Tujuannya supaya panennya berhasil. Kita pun juga seperti itu. Ketika kita beramal di dunia, kita juga senantiasa berusaha untuk memperhatikan amalan kita, supaya amalan kita berbuah manis. Apa buah yang manis dari amalan tersebut? Yaitu mulai dari alam kubur kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya di alam kubur kita sudah tidak selamat, berarti amalan kita tidak berbuah manis. Para ulama menyebutkan, berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya amalan kita berbuah manis, kita harus memperhatikan hal-hal sebelum beramal, ketika beramal, dan sesudah beramal. 3 hal. Pertama apa? Sebelum beramal. Yang kedua apa? Ketika beramal. Yang ketiga apa? Sesudah beramal. Yang pertama adalah sebelum beramal. Apa yang harus kita perhatikan? Mungkin ada yang tahu? Hah? Niat. Selain niat apa? Ikhlas. Selain ikhlas apa? Hah? Ittiba. Selain ittiba. Enggak apa-apa, dijawab aja. Insyaallah keliru pun enggak disuruh push up. Apa kira-kira? Ilmu. Selain ilmu, sebelum beramal. Ini yang terkadang dilupakan oleh kita semua. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang perlu kita perhatikan sebelum beramal adalah memperbesar rasa tawakal kepada Allah. Apa? Memperbesar rasa tawakal. Kenapa? Jawabannya adalah kenapa? Kenapa kok kita harus memperbesar rasa tawakal? Jawabannya, karena manusia adalah makhluk yang lemah. Maka di dalam surat An-Nisa ayat 28, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk yang apa? Yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah, maka kita tidak mungkin bisa beribadah kalau nggak dapat pertolongan dari siapa? Dari Allah. Dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kita dapatkan kecuali seandainya kita apa? Tawakal kepadanya. Saya ulangi lagi, kenapa kok kita harus bertawakal sebelum apa? Beramal. Jawabannya, karena kita adalah makhluk yang lemah. Karena kita makhluk yang lemah, maka kita tidak mungkin bisa beramal kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan pertolongan dari Allah tidak akan turun kecuali seandainya kita memperbesar apa? Rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Bukti bahwasannya atau contoh nyata bahwasannya seorang itu tidak mungkin bisa beramal kalau tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Sebagai ilustrasi saja, ada 2 orang yang sama-sama miskin.
Sama-sama penghasilannya nggak menentu. Sama-sama rumahnya gedek. Sama-sama sehari makan, sehari tidak. Apa yang membedakan antara dua orang miskin itu? Yang rumahnya dempetan, berdampingan. Miskin yang pertama, setiap mendengarkan Allahu Akbar, azan, selalu dia segera memenuhi panggilan suci tadi. Dan dia tinggalkan seluruh pekerjaan-pekerjaan dia. Karena kata-kata Allahu Akbar sudah dihayati betul-betul oleh dia. Apa artinya Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Berarti kalau sudah dengar Allahu Akbar, selain Allah apa? Kecil. Berarti toko apa? Kecil. Sawah? Kecil. Sekolah? Kecil. Apalagi kasur? Lebih kecil lagi. Karena dia sudah meyakini bahwasannya Allahu Akbar, artinya adalah Allahu Akbar, maka seluruh yang ada di hadapannya dia tinggalkan, kemudian dia segera pergi ke masjid. Dan itu rutin dia kerjakan. Orang yang kedua ini, jangankan sholat 5 waktu, bau masjidnya aja nggak pernah mencium. Bau masjid aja nggak tahu gimana bau masjid. Apalagi sholat. Yang jadi pertanyaan, kenapa yang satu ini rajin sholat, yang satunya sama sekali nggak mau sholat, padahal sama-sama miskin, sama-sama penghasilannya nggak menentu, sama-sama rumahnya gede. Kenapa? Karena yang pertama mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga hatinya dibuka, sedangkan yang kedua belum mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga hatinya tertutup. Contoh pentingnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh yang kedua, ilustrasi dua orang kaya, sama-sama kaya, sama-sama rumahnya gedong, sama-sama mobilnya banyak, sama-sama punya tabungan di bank sekian puluh juta atau mungkin sekian ratus juta. Apa yang membedakan antara dua orang ini? Sama-sama rumahnya berdampingan. Yang satunya, Masya Allah, sangat dermawan. Begitu dia mengetahui ada orang yang membutuhkan, dia langsung bantu. Entah itu orang miskin, entah itu orang fakir, entah itu anak yatim, entah itu janda yang tidak mampu, entah itu pesantren, entah itu masjid. Pokoknya setiap ada yang membutuhkan, dia langsung keluarkan tanpa hitung-hitung. Karena dia meyakini bahwasannya para malaikat setiap hari berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan talafa. Dia meyakini bahwasanya setiap hari para malaikat berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, berilah kepada orang-orang yang berinfak ganti. Dan malaikat juga berdoa, ya Allah, jadikanlah harta orang-orang yang tidak mau berinfak di jalan-Mu hancur. Yang berdoa siapa? Malaikat. Nggak sembarangan, nggak kayak kita. Kita mungkin berdoanya nggak dikabulkan. Tapi ini siapa yang doa? Malaikat. Orang yang tidak pernah berbuat maksiat. Makhluk yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap harinya berdoa seperti itu. Dia meyakini betul bahwasanya itulah doa malaikat. Maka dia pun berusaha untuk berinfak sebanyak-banyaknya. Yang pertama. Tetangganya, sampingnya, subhanallah, pelitnya minta ampun. Untuk mengeluarkan 1000 perak aja beratnya minta ampun. Dia pikir anak punya tabungan 100 juta. Kalau dikeluarkan 1000 perak, nanti tinggal 99 juta 999 ribu. Jadi nggak mantap lagi. Jadi nggak 100 juta lagi. Untuk mengeluarkan 1000 perak saja beratnya minta ampun. Kenapa? Padahal sama-sama rumahnya gedung, sama-sama punya mobil mewah, sama-sama punya tabungan ratusan juta. Jawabnya, karena yang pertama mendapatkan pertolongan dari Allah sehingga hatinya apa? Dibuka oleh Allah Azza wa Jal. Orang yang kedua hatinya belum dibuka karena dia belum mendapatkan pertolongan dari Allah. Ini pentingnya tawakal. Jadi kita
nggak mungkin bisa menghadiri pengajian seperti ini kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mustahil bisa melakukan sholat 5 waktu dan rela untuk mengeluarkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepada kita kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita camkan di hati kita masing-masing sebelum kita beramal. Terutama sebelum Ramadan yang kemarin, seharusnya diingatkan bahwasanya kita tuh nggak mungkin bisa puasa sebulan penuh kalau misalnya nggak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak mungkin bisa sholat tarawih, tidak mungkin bisa berzakat, berinfak, bersedekah, berhaji dan seterusnya kalau tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla tidak mungkin bisa diberikan kecuali seandainya kita memperbesar rasa tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita perhatikan sebelum apa? Beramal. Adapun ketika beramal, itu insyaallah jamaah sekalian atau kebanyakan dari jamaah sekalian sudah mengetahui, yaitu harus memenuhi 2 hal. Yang pertama adalah apa? Ikhlas. Yang kedua adalah mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika beramal. Ikhlas dan mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai sebagian ulama atau banyak dari ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Katsir rahimahullah, menyebutkan bahwasannya 2 hal inilah merupakan 2 syarat diterimanya amalan seorang hamba. Seandainya ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka amalan itu nggak akan diterima. Kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, jilid 1 halaman 385, fa inna lil amalil mutaqabbali syartaini. Sesungguhnya amal yang diterima itu ada 2 syaratnya. Ahaduhuma an yakuna khalisan lillahi wahdah. Yang pertama harus ikhlas semata karena Allah. Wal akharu an yakuna shawaban muwafiqan lisyariah. Yang kedua, harus persis dengan apa yang diajarkan oleh syariat. Kalau seandainya salah satu dari 2 syarat ini tidak terpenuhi, maka amalan itu akan ditolak. Kata beliau, famata kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yutaqabbal. Seandainya ada orang yang ikhlas tapi dia amalannya tidak benar, nggak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka tidak akan diterima. Kebalikannya kata beliau, wa amma in kana al-'amalu muwafiqan lisyari'ati fi as-surati adh-dhahirah, walakin lam yukhlis 'amiluhu al-qasda lillah, fa huwa aidan mardudun 'ala fa'ilihi. Seandainya ada seorang yang beramal dengan suatu amalan yang persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sayangnya dia itu enggak ikhlas, maka amalannya juga akan ditolak. Saya akan bawakan 2 contoh yang memperjelas kurangnya salah satu dari 2 syarat ini. Contoh yang pertama akan saya bawakan contoh suatu amalan yang sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi enggak ikhlas. Ada orang yang sholat zuhur, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, persis dengan apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari cara takbirnya, cara rukuknya, cara sujudnya, bacaannya, semuanya seperti apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayangnya sholatnya itu tidak karena mengharapkan ridha dari Allah. Kebetulan dia sholat di musola perusahaan. Yang sholat di sampingnya bos perusahaannya. Biasanya kalau sholat di rumah itu patas. Begitu yang sholat di samping dia bosnya, jadinya apa? Biasanya dia kalau sholat di rumah itu patas. Nggak nyampe 5 menit, sholat zuhur yang 4 rakaat bisa apa? Bisa selesai. Tapi begitu sholatnya di sampingnya ada bosnya, maka sholatnya jadi pos biasa. Bisa sampai 1/4 jam nggak selesai-selesai.
Orang-orang yang seperti ini seandainya dia di dalam relung-relung hatinya sama sekali tidak ada harapan untuk mencapai ridha dari Allah dari salatnya, tapi semata-mata hanya karena ingin mendapatkan pujian dari bosnya tadi, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, maka salatnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Alasannya apa? Karena enggak ikhlas. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 23, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura." Dan akan kami datangkan amalan orang-orang yang ketika di dunianya itu tidak dipenuhi dengan keimanan dan keikhlasan, kemudian akan kami jadikan amalan itu debu yang berterbangan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang-orang yang seperti itu amalannya akan hilang seperti debu. Dan bahkan bukan hanya akan habis amalannya, tapi juga orang-orang tersebut akan dijebloskan ke neraka pertama kali. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan aslinya ada di dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamati thalathah." Orang yang pertama kali dibakar di api neraka ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ghaniyun sakhi. Yang pertama adalah orang kaya yang sangat dermawan. Yang kedua adalah apa? Qari'un lil Qur'an. Apa yang pertama tadi adalah qari'un lil Quran. Yang pertama adalah seorang yang pintar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang kaya raya dan dermawan. Yang ketiga adalah orang yang berperang membela agama Allah atau berjihad. Yang pertama apa? Orang yang pintar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang sangat dermawan. Orang yang ketiga adalah orang yang berjihad. 3 orang inilah yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka. Kok bisa ya? Kok bisa? Orang berjihad malah masuk neraka. Bahkan pertama kali masuk neraka. Ada orang dermawan, kok malah masuk neraka. Bahkan pertama kali akan masuk neraka. Dan orang yang membaca Al-Quran akan masuk ke neraka. Bahkan pertama kali masuk ke neraka. Kok bisa? Jawabannya ada di dalam sabda Nabi SAW selanjutnya. Didatangkan orang yang membaca Al-Quran dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai fulan, kamu sudah saya jadikan pintar membaca Al-Quran. Buat apa Al-Quran itu ketika kamu di dunia?" Maka orang tadi menjawab, "Ya Rabbi, qara'tu fika Al-Quran wa 'allamtuhu fik." Wahai Rabbi, saya itu membaca Al-Quran dan mengajarkannya karena mengharapkan ridhamu, wahai Allah. Langsung Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Kadzabta, engkau berdusta." Dan malaikat yang ada di situ seluruhnya serempak mengatakan, "Kadzabta, engkau berdusta. Innama qara'tal Qur'ana liyuqala laka qari'." Sesungguhnya engkau dulu membaca Al-Quran ketika di dunia adalah supaya engkau itu dibilang qari yang terkenal. Waqad qil. Dan itu sudah kamu dapatkan. Didatangkan orang yang kedua, orang yang rajin apa? Yang bersedekah. Salam dermawan. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kamu sudah saya kasih harta yang banyak. Buat apa?" "Wahai Allah, saya jadikan harta itu untuk berinfak, menjalin tali silaturahim dengan para saudara-saudara saya dan orang-orang yang tidak mampu." Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Kadzabta, engkau berdusta." Dan para malaikat yang ada di situ juga semuanya berteriak, "Engkau berdusta. Innama anfaqta, sesungguhnya engkau itu berinfak liyuqala laka sakhi, supaya kamu itu mendapatkan gelar seorang yang sangat dermawan." Sudah didatangkan orang yang ketiga. Siapa? Mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, "Kenapa kamu terbunuh berperang?" "Wahai Allah, saya terbunuh karena saya ingin membela agamamu, wahai Allah."
Allah pun berfirman, kadzabta, engkau berdusta, dan para malaikat juga berkata dengan perkataan yang serupa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, innama qatalta liyuqala huwa jari'un wa qad qil. Sesungguhnya engkau berperang adalah supaya engkau mendapatkan gelar sang pemberani, dan itu sudah kamu dapatkan. Akhirnya 3 orang itu langsung pertama kali dijebloskan kemana? Ke neraka. Wal iyadzu billah. Ini kurang 1 syarat. Tidak ikhlas. Susah ya? Susah ya mau masuk surga ya? Iya susah. Kalau mau masuk neraka gampang. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih. Sesungguhnya jalan menuju ke surga itu diliputi dengan hal-hal yang berat. Emang mau masuk surga berat, enggak gratis masuk surga itu. Wa huffatin naru bisyahawat, dan kalau jalan menuju ke surga itu diliputi dengan hal-hal yang enak. Jadi kalau mau masuk ke neraka gampang aja, enggak usah sholat, enggak usah puasa, enggak usah ngaji, enggak usah apa-apa, langsung nanti apa? Lempeng aja masuk ke mana? Ke neraka. Enggak usah susah-susah kalau masuk neraka. Tapi kalau masuk surga itu yang susah. Mau beramal, beramalnya harus sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Udah kayak gitu harus ikhlas. Enggak ikhlas masuk ke neraka, enggak sesuai dengan tuntunan Rasul juga masuk neraka. Susah, emang susah. Enggak ada yang namanya surga itu gratis. Ini contoh orang yang beramal kurang syarat ikhlas. Contoh yang kedua adalah orang yang beramal kurang syarat, enggak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ada orang sholat zuhur, ikhlas banget mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Ikhlas betul-betul karena Allah. Tapi sholat zuhurnya 5 rakaat. Berapa rakaat? 5. Ketika ditanya, kenapa ente sholat 5 rakaat? Kalau 4 rakaat pahalanya dikit. Anak pengennya lebih banyak lagi. Berapa? 5 rakaat. Kalau 4 rakaat kan pahalanya cuma 4. Anak 5 rakaat pahalanya 5. Lebih banyak kan daripada itu. Diterima enggak amalnya? Hah? Enggak. Kenapa? Karena enggak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat yang benar aja enggak cukup. Tapi harus nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang beramal dengan amalan-amalan yang dia ikhlas di dalamnya, tapi dia tidak nyontoh apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan ditolak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalannya akan ditolak. Dan bukan hanya ditolak, tapi dia juga akan dijebloskan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Sebagaimana firman-Nya surat Al-Ghasyiyah ayat 3 sampai 4, amilatun nasibah. Lanjutannya apa? Tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah artinya adalah orang-orang itu beramal dengan amalan yang membuat dia capek. Saking banyaknya amal yang dikerjakan sampai dia capek ketika di dunia. Apa ganjarannya? Ganjarannya tasla naron hamiyah, akan dijebloskan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Subhanallah. Orang beramal amalannya banyak dan saking banyaknya sampai dia capek, kok malah masuk ke mana? Masuk ke neraka. Berarti ada yang keliru. Apa? Enggak nyontoh dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah kita seorang muslim yang kritis. Kalau misalnya ada orang yang ngajarkan gini-gini, kerjakan gini, tanya, ada dalilnya enggak? Qur'annya ada enggak? Hadisnya ada enggak? Kalau ada hadisnya sahih enggak? Kita hidup di dunia cuma sekali. Kita hidup di dunia cuma sekali. Jangan sampai kita melakukan suatu amalan-amalan yang ternyata kita udah capek banget, akibatnya malah masuk ke dalam neraka. Misalnya diajarin, kamu baca Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 1000 kali. Ntar kamu gak akan kelihatan sama orang. Ilmu menghilang. Kita harus tanya, mana dalilnya? Ada gak dalilnya dari tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kalau ada hadisnya dan hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Tapi kalau misalnya gak ada hadisnya, cuma itu akal-akalan orang saja, maka afwan saja. Bilang aja sorry ya, ana gak mau.
Hidup ana di dunia cuma sekali. Ana pengen amalan ana berbuah manis di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seorang muslim, jadilah seorang muslim yang kritis. Gak usah takut. Misalnya ada orang yang isi pengajian, tanya, Ustaz, tadi Ustaz mengatakan kayak gini. Apa dalilnya? Gak apa-apa tanya, asal sopan. Gak apa-apa tanya kepada Ustaz. Dan tidak perlu takut kepada Ustaz. Asal tanyanya sopan. Gak apa-apa tanyakan. Jadi jadilah seorang muslim yang kritis. Karena kita hidup di dunia cuma sekali. Kita koreksi amalan-amalan yang kita kerjakan selama ini. Jangan-jangan amalan yang kita kerjakan itu enggak ada tuntunannya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin ketika beramal. Adapun sesudah beramal yang perlu kita perhatikan ada dua. Apa itu? Ada yang tahu? Berdoa. Yang lain? Hah? Tidak riya. Tidak riya tadi ketika beramal, ikhlas. Tidak ujub. Istiqomah. Ada lagi? Muhasabah. Pintu masih dibuka, silakan. Tidak menyebut-nyebut. Ada lagi? Kita sesudah beramal sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam diperintahkan untuk memperbanyak dua hal. Yang pertama istighfar, yang kedua adalah hamdalah. Istighfar yang mengucapkan astagfirullah, yang kedua adalah hamdalah. Ini sudah beramal. Kalau kita jeli, kita habis sholat, pertama kali yang diperintahkan baca apa? Astagfirullah. Orang dia mungkin bisa bertanya, astagfirullah itu kan saya memohon ampunan kepada Allah. Istighfar kan orang yang melakukan perbuatan dosa. Hah? Orang melakukan maksiat kan istighfar kan? Ini kok malah sesudah sholat, malah kita diperintahkan untuk apa? Istighfar. Emangnya sholat maksiat? Ya enggak, jelas sholat adalah merupakan satu amalan yang sangat mulia. Tapi yang jadi pertanyaan, sesudah kita melakukan ibadah yang sangat mulia, kenapa kok malah kita diperintahkan untuk istighfar? Siapa yang tahu? Hah? Karena belum tentu amalan kita diterima. Yang lain? Karena kita merasa bahwasanya sholat kita itu masih sangat jauh dari kesempurnaan. Itu jawabnya kenapa kita istighfar. Siapa di antara yang hadir di sini yang pernah sholat khusyuk mulai dari takbiratul ihram sampai salam? Sekali aja dalam hidupnya, angkat tangan. Anak nggak angkat tangan? Hah? Subhanallah. Seorang ibu atau seorang ummahat baru Allahu Akbar. Yang terbayang apa? Aduh, ikan asin tadi dijemur belum diangkat. Gimana kalau misalnya ada apa? Ada kucing. Itu baru takbiratul ihram. Kalau udah salah mungkin sudah masuk ke dunia lain kayaknya. Kita juga kayak gitu kan? Kita juga kayak gitu. Baru Allahu Akbar. Oh iya ya, kacamata tadi. Oh iya, anak taruh di sana. Sebelum sholat dicari-cari gak ketemu-ketemu. Ketika sholat baru keingat. Oh iya, ternyata kacamata anak taruh di sana. Memang setan seperti itu. Maka sesudah beramal kita disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Termasuk ketika berpuasa. Sesudah kita berpuasa kita diperintahkan untuk banyak-banyak istighfar. Karena kita merasa bahwasanya puasa kita itu masih sangat jauh dari kesempurnaan. Kita puasa tapi maksiat jalan terus. Sebagian orang mengira bahwasanya puasa itu hanyalah meninggalkan sesuatu yang hukumnya sebenarnya boleh di luar Ramadan. Apa itu? Makan dan minum. Makan dan minum itu di luar Ramadan boleh nggak? Boleh. Ketika masuk Ramadan jadinya nggak boleh. Menggunjing, cuci mata, mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, itu di luar Ramadan boleh nggak? Boleh nggak? Apalagi di bulan Ramadan.
kita masih ada di antara kita yang lebih memperhatikan untuk meninggalkan hal-hal yang sebenarnya boleh di bulan Ramadan, kemudian kita lupa nggak meninggalkan hal-hal yang sebenarnya diharamkan di luar Ramadan, apalagi di bulan Ramadan. Bukti nyatanya apa? Puasa, kita terpuasa, tapi cuci mata jalan terus. Ada salah seorang Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri, salah seorang ulama yang terkenal. Suatu hari dia berangkat Idul Fitri. Ketika dia pulang dari Id, dia langsung ditanya sama istrinya, "Wahai Al-Hasan, kam imra'atin hasna'a ra'aitaha al-yawm?" Sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat mulai kamu dari keluar rumah sampai pulang lagi? Hebat ya istri kayak gini ya. Ada nggak istri yang sekarang berani nanya suaminya kayak gitu? Tadi lu baru belanja ke mall, sudah berapa cewek yang sudah berapa cewek cakep yang kamu lihat di mall? 2. Kayaknya banyak deh. Nah, ditanya kayak gitu sama istrinya. Karena memang musimnya Idul Fitri kan musimnya orang pakai pakaian yang apa? Yang bagus, pada berdandan. Ditembak kayak gitu sama apa? Sama istrinya. Apa jawaban Al-Hasan? Wallahi katanya, demi Allah, mulai saya keluar rumah sampai saya menginjakkan kaki saya ke rumah saya tidak melihat kecuali ujung jempol kaki saya. Subhanallah. Praktek ghadul basar. Praktek apa? Menundukkan pandangan mata. Bisa dibayangkan, nggak ngelihat apa-apa, cuma ngelihat jempol kaki. Mulai dari keluar rumah sampai pulang. Padahal pada zaman itu, zamannya Al-Hasan Al-Basri itu zaman ya masih zaman-zamannya kurun yang orang-orang saleh. Karena beliau adalah hidup sekitar abad ke-2 atau ke-3 Hijriah. Jadi katakanlah kalaupun ada cewek yang katakanlah tidak menutup aurat, itu ya nggak kayak buka-bukaan sekali kayak sekarang di zaman kita. Kalau kita di Indonesia, nggak usah nyari kita. Kanan kiri oke, depan belakang lebih oke lagi. Kita nggak usah nyari-nyari, di depan sudah ada, belakang kanan kiri, mestinya kita kan lebih harus ghadul basar. Nah, ketika kita puasa, sering di antara kita yang puasa tapi nggak ghadul basar. Berarti kan puasa kita belum sempurna. Makanya sesudah puasa kita diperintahkan untuk membanyak astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian hamdalah. Kenapa kok kita diperintahkan untuk memperbanyak hamdalah? Jawabannya adalah kembali kepada poin yang pertama sebelum beramal. Yaitu kita itu nggak mungkin bisa beramal kalau nggak ada pertolongan dari Allah. Maka ketika selesai beramal kita memuji Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini Engkau memberikan taufik kepada saya sehingga saya bisa beramal anu. Itu sesudah beramal. Itu hikmahnya seperti itu. Jadi kita memuji kepada Allah. Hikmah lain yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan istighfar alhamdulillah adalah setan itu selalu mengintai kita. Sejak sebelum beramal, ketika beramal, ataupun sudah beramal. Sebelum beramal misalnya, subuh-subuh sudah dikumandangkan azan. Setan pun datang. Ntar dulu, baru azan. Belum apa? Belum qomat. Ketika udah qomat, nanti dulu, belum takbiratul ihram. Sebentar lagi, tarik aja selimutnya. Jadi tahu-tahu belum apa-apa. Baru rakaat kedua belum salam. Akhirnya kelewat sholat subuh. Tapi orang-orang yang beriman kuat, begitu mendengar godaan dari setan, langsung setan itu dia usir dan dia langsung bergegas pergi ke masjid. Sudah berhasil sebelum beramal. Ketika beramal, mulai Allahu Akbar, setan datang lagi menggoda kita. Dengan yang saya katakan tadi, mengingatkan kita dengan hal-hal yang terlupa ketika apa? Ketika kita di luar sholat. Seandainya kita termasuk orang-orang yang beriman, kita usir setan, kemudian kita berhasil sholat, selesai dengan ikhlas dan sesuai tuntunan Rasul SAW dengan khusyuk, setan gak berhenti, dia datang lagi. Nah, setan datang apa? Dia bilang, Masya Allah, kamu tuh orangnya soleh banget.
Tetangga-tetangga masih pada tidur jam-jam segini, kamu udah ke masjid, Masya Allah, nggak ada deh orang yang sesoleh kamu. Timbul apa? Sombong, timbul ujub, rasa takjub. Nah, untuk memecahkan virus atau mematikan virus takjub ini, caranya adalah memperbanyak istighfar dan hamdalah. Begitu ada virus setan tadi masuk, supaya kita sombong, kita langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ngapain saya sombong? Lawang amalan juga masih gini-gini aja, apa yang disombongkan? Ngapain sombong? Lawang sholat juga masih nggak khusyuk, puasa juga masih gini-gini aja, sedekah juga masih sering riya. Ngapain saya sombong? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk hamdalah. Alhamdulillah, ana tuh bisa melakukan seperti ini adalah karena semata-mata pertolongan dari Allah. Ngapain saya sombong? Gak ada gunanya saya sombong. Karena saya bisa melakukan semua bukan karena kemampuan diri pribadi saya, tapi karena adanya pertolongan dari Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ini adalah kiat supaya amalan kita berbuah manis. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang berhasil memenuhi kiat-kiat tersebut. Atas segala kurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, silahkan. Ikhwatal Islam, para pendengar Radio Roja, kita memasuki sesi tanya jawab dari pembahasan agar amalan berbuah manis bersama Ustaz Abdullah Zain Hafidhullah. Kita simak berikut ini. Dulu baru bertawakal. Bagaimana Ustaz dengan yang kita pahami selama ini, kan kita berikhtiar dulu baru bertawakal. Ini sebelum ini bagaimana? Iya. Tawakal dengan ikhtiar itu adalah dilakukan secara bersamaan. Jadi sambil berusaha sambil bertawakal. Jadi misalnya kayak orang bekerja, dia berusaha sambil juga bertawakal. Tidak kok harus misalnya usaha dulu baru tawakal, atau tawakal dulu baru usaha. Tapi apa? Tapi hal itu berdampingan atau beriringan. Dan itu lebih cenderung kesannya kepada pekerjaan duniawi. Sekarang yang kita bicarakan adalah pekerjaan ukhrawi, berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya tadi sekali lagi adalah untuk mendulang pertolongan dari siapa? Dari Allah Azza wa Jalla. Berkaitan dengan tawakal ini, terkadang seandainya kita itu terlalu menggantungkan diri kepada diri kita sendiri, maka saat itu kita akan termasuk orang-orang yang merugi. Maka di antara doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah, janganlah engkau jadikan aku bergantung kepada kemampuan diri sendiri meskipun itu hanya sekejap mata. Kita terkadang seperti itu. Dalam beramal ataupun entah amal untuk akhirat ataupun dunia, terkadang kita terlalu menggantungkan diri dengan kemahiran kita. Seperti seorang pedagang yang dia berkata, ana berhasil ini karena ana S1, SE, sarjana apa? Ekonomi. Masa kayak ana nggak berhasil? Nah, itu sudah, kalau gitu berarti tawakalnya kepada Allah sudah melemah. Atau malah mungkin bisa suatu saat hilang sama sekali. Termasuk ketika kita beribadah, oh ana kan sudah rajin ngaji, masa orang kayak ana nggak rajin ibadah? Akhirnya bergantung kepada apa? Kepada kemampuan diri sendiri. Nah, inilah yang ingin saya singgung tadi sebelum beramal, supaya kita lebih banyak menggantungkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jika yang meninggal orang yang hanya mengaku Islam, atau orang Islam yang menjalankan syariat setengah-setengah? Maksudnya hanya menjalankan sholat saja. Apakah dicabut secara halus dan secara kasar atau secara kasar? Seandainya orang yang hanya mengaku Islam kemudian tidak mengamalkan syariat Islam, maka dia tidak dianggap sebagai orang Islam. Misalnya dia tidak sholat, sama sekali tidak sholat ya. Yang saya katakan ini sama sekali tidak sholat. Kalau masih sholat, kadang tidak, ini wallahu ta'ala alam, menurut pendapat yang mungkin cukup kuat, itu masih dianggap sebagai seorang muslim. Tapi seandainya dia itu sudah tidak sholat sama sekali, maka di dalam dirinya lah diterapkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu alladzi bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar.
Sesungguhnya perjanjian antara kami dengan mereka itu orang-orang munafik adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat tersebut maka dia telah kafir. Hadis riwayat Ahmad dan hadis sahih. Tapi seandainya sudah salat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan maksiat seperti kita ini, ya kita hanya bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memudahkan sakaratul maut kita. Dan perlu diyakini bahwasannya tidak mesti orang yang merasa sakit ketika sakaratul maut berarti dia itu adalah orang yang celaka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga merasa sakit ketika sakaratul maut. Kata beliau, "Inna lil mauti la sakarat." Sesungguhnya kematian itu memang ada sakaratnya, ada rasa sakitnya. Bahkan diceritakan Rasulullah memasukkan tangannya ke bejana air, kemudian dia usapkan kemana? Ke dahinya. Jadi tidak kok berarti orang yang masih merasa sakit ketika meninggal itu berarti dia itu adalah orang yang tidak beriman. Tidak mesti. Ada juga orang yang kafir ketika meninggalnya dalam keadaan tidur. Bukan berarti dia itu husnul khatimah. Enggak mesti Enggak mesti husnul khatimah. Loh, itu orang enggak pernah sholat tapi meninggalnya enak-enak aja. Enggak mesti. Jadi pertanda-pertanda itu ada, pertanda husnul khatimah, cuman tidak bisa dipastikan bahwasannya orang yang merasa sakit ketika meninggal itu adalah berarti pasti dia itu adalah orang yang tidak beriman atau sebaliknya. Mentalkin orang yang meninggal, seandainya orang yang meninggal adalah orang kafir dan dia itu ketika ditalqin dia mengatakan syahadat dan betul-betul dia itu tujuannya adalah masuk Islam dan dia berhasil mengucapkannya, maka kita harapkan semoga dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diketahui bahwasannya seorang itu bisa bersyahadat dengan baik ketika sebelum meninggal, itu adalah cermin dari perbuatan dia selama ketika dia di dunia. Seandainya seorang ketika di dunianya adalah orang yang beramal saleh, muslim dan taat kepada Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk untuk mengucapkan syahadat. Tapi seandainya dia ketika di dunianya katakanlah orang yang tidak suka beramal, maka dia pun akan dipersulit. Karena sebagian orang ada yang ngomong, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya la ilallah maka dia akan masuk surga. Dia akan bilang, "Oh, kalau kayak gitu sudahlah, anak enggak usah sholat, enggak usah puasa, yang penting ngapalin La ilaha illallah, la ilaha illallah." Anak kan udah hafal la ilaha illallah, nanti menjelang mati kan gampang tinggal ngomong La ilallah, masuk surga dong. Enak dong kalau kayak gitu. Jadi seorang itu, akhir seorang itu merupakan cermin dari selama dia hidup. Seandainya seorang hanya sekedar mengucapkan dengan lisannya, kemudian hatinya tidak meyakini, maka itu pun tidak dianggap sebagai tahlil yang sempurna, karena kalimat la ilaha illallah bukan semata-mata ucapan dengan lisan, tapi harus ada realisasinya dari mana? Dari batin seseorang. Taib. Ikhwatal Islam, a'azzanillah iyyakum. Kita buka sesi tanya jawab dari pendengar radio. Kita buka untuk yang pertama dari penelpon. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, silakan. Dari mana, Pak? Dari Ibnu Hasan, Tangerang. Silakan. Ya, silakan Ustaz, bisa simakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam. Begini Ustaz, pengen nanya untuk menjama dua hadis ini Ustaz, bahwa engkau masuk surga bukan karena amalanmu. Terus kedua, bahwa rahmat Allah itu melebihi dari azabnya atau murkanya gitu Ustaz. Itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang dimaksud dengan engkau masuk surga bukan karena amalanmu, maksudnya adalah bukan sebagai ganti dari amalan kamu. Jadi kita masuk surga bukan sebagai ganti dari amalan kita, karena amalan kita itu sangat jauh sekali seandainya akan dijadikan sebagai ganti dari apa? Dari surga. Karena kita meyakini bahwasanya amalan kita itu sangat kurang. Adapun maksud hadis yang selanjutnya bahwasanya kita amalan itu adalah salah satu penyebab kita masuk surga, itu adalah amalan sekedar sarana untuk masuk ke dalam surga, dan itu tanpa adanya rahmat dari Allah tidak akan masuk surga. Jadi bab yang di hadis yang pertama adalah babul iwad, bab
ba dalam bahasa Arab ada babul iwad, yaitu yang menunjukkan bahwasanya amalnya sebagai pengganti, sebagai imbalan dari amalan adalah masuk surga. Itu tidak bisa. Tapi kalau seandainya ba yang selanjutnya itulah dianggap sebagai sarana untuk seseorang masuk ke dalam surga, dan itu jelas karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala. Baik, kita angkat berikutnya dari penelpon kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustadz, assalamualaikum. Ana mau tanya, Ana di rumah ada ibu mertua yang sakit. Beliau itu ada tumor otak ya. Cuma belakangan beliau itu sering melihat, Ana punya anak 2 laki-laki sedang berwudu, itu dia melihat ada sosok lain gitu selain anak-anak yang laki-laki. Itu tuh saya mau tanya, ini apa? Ini kan berhubungan dengan yang gaib ya Ustaz ya. Terus untuk mentalkin ibu mertua ini supaya istiqomah itu, kira-kira apa yang harus kami lakukan anak-anaknya Ustaz? Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Silakan. Yang pertama masalah penampakan. Bisa jadi itu adalah sekedar ilusi. Jadi seorang yang sedang dalam keadaan sakit, kemudian dia melihat seakan-akan ada sosok lain, itu sekedar ilusi yang sebenarnya tidak ada hakikatnya. Kemudian yang kedua, ibu dari penanya, kata istilah orang itu memiliki indera keenam. Itu istilah saja, tapi sebenarnya itu nggak benar. Itu bukan kelebihan, tapi adalah kekurangan. Seandainya seorang bisa melihat sosok makhluk halus. Seandainya memang itu makhluk halus, maka caranya adalah sang ibu atau ibu Anda, ibu penanya itu sering-sering dibacakan Al-Quran, diruqyah. Syukur-syukur kalau misalnya ibu tadi bisa membaca Al-Quran sendiri, itu lebih baik. Usahakan bisa mengkhatamkan surat Al-Baqarah sekian hari sekali. Kemudian juga diperintahkan supaya banyak-banyak zikir pagi dan zikir sore, jangan sampai terlewat. Dengan seperti itu insya Allah nanti penampakan-penampakan atau gangguan-gangguan itu akan menghilang dengan sendirinya. Adapun caranya bagaimana supaya bisa husnul khatimah? Caranya ya berusaha terus menjaga salat 5 waktu dan juga membersihkan akidah. Usahakan meskipun dalam kondisi sakit bagaimanapun, seandainya masih bisa untuk melakukan salat, maka tetap harus melakukan salat meskipun hanya dengan isyarat. Karena seseorang akan husnul khatimah seandainya dia itu senantiasa istiqamah di dalam hidupnya. Semoga ibu dari penanya segera mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga bisa husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita angkat untuk yang penelpon ketiga, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, saya mau menanyakan ini Ustaz tentang meluruskan seorang ustaz atau ustazah yang mengisi kajian di lingkungan kita yang kita anggap tidak sesuai dengan pemahaman yang kita pelajari ya Ustaz. Ya, misalnya dia menjelaskan masalah amalan bulan Rajab nih, zikir-zikirnya yang penting niat kita ikhlas. Nah, ketika kita meluruskan, kita dikaitkan dengan tulisan Ustaz 14 hikmah dalam berdakwah, sampai batas mana kita boleh ini ya menyampaikan kepada Ustadz itu agar dia tidak tersinggung gitu loh Ustadz. Nah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum menjawab pertanyaan ibu, saya perlu membawakan perkataan salah seorang ulama, yaitu Syekhul Islam rahimahullah, fa inna ahlus sunnati a'rafun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang yang paling tahu tentang kebenaran dan paling berlemah lembut kepada orang lain. Kita memiliki kewajiban satu, untuk mengingatkan orang yang keliru. Ini adalah hukumnya wajib. Yang kedua, kita juga memiliki kewajiban agar menyampaikan hal tersebut dengan cara yang baik, supaya hal tersebut bisa diterima oleh orang yang sedang kita tegur. Seandainya ibu berhadapan dengan seorang ustadz, atau seorang yang diustadzkan, atau seorang kiai, atau seorang yang dikiaikan, maka yang harus ibu perhatikan adalah pertama kali berilmu dulu. Jadi sebelum menegur harus berilmu dulu, karena yang akan ibu hadapi adalah orang yang memiliki ilmu.
Seandainya kita menyampaikan sesuatu dan kita tidak punya ilmunya, jangan-jangan malah nanti kita akan kalah sama dia, dalam artian kita tidak bisa berargumentasi, sehingga berakibat sesuatu yang benar akan teranggap salah karena kita tidak pintar berargumentasi. Setelah kita punya ilmu, kita perlu memperhatikan adab-adab dalam meluruskan seorang yang ditokohkan di masyarakat. Di antara adab tersebut adalah teguran itu sebaiknya jangan disampaikan di depan umum. Artinya di dalam pengajian itu sebaiknya jangan saat itu disampaikan di depan umum. Karena seorang yang sudah memiliki kedudukan di masyarakat, dia akan memiliki rasa gengsi. Apalagi seandainya orang tersebut ketakwaan dan keimanannya kepada Allah kurang mumpuni. Jadi dia masih lebih menjaga prestis dia di hadapan manusia daripada menjaga tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya jangan di depan umum. Setelah selesai pengajian baru ibu menyampaikan apa yang ingin ibu sampaikan. Kemudian adab yang kedua, sampaikanlah dengan kata-kata yang lemah lembut. Jangan menjurus kepada vonis kepada dia bahwasanya amalan bapak itu salah, bahwa saya salah dan sebagainya. Sampaikan saja, sepengetahuan saya itu amalan yang benar kayak gini, dalilnya ini. Yang ketiga, jangan lupa mendoakan ustaz tersebut atau ustazah tersebut, semoga beliau menerima apa yang ibu sampaikan. Wallahu taala a'lam. Ya, kita berikan kesempatan untuk jemaah di Masjid Al-Kamaliyah. Ya, silakan. Tolong beritahukan tentang cara menghadirkan khusyuan dalam sholat. Allah musta'an. Sampai yang ngomong juga susah untuk khusyuk. Tapi kita akan menyampaikan bahwasannya khusyuk adalah merupakan salah satu hal yang pertama kali akan dicabut dari muka bumi. Kata Rasulullah SAW, sampai-sampai engkau dapatkan dalam suatu masjid orang yang sholat tidak ada satupun di antara jamaah yang masjid itu khusyuk. Itu sudah dikabarkan oleh Rasulullah SAW 14 abad yang lalu. Tapi bukan berarti kemudian kita pasrah. Ya sudahlah kalau itu gak usah khusyuk. Mau udah dikasih tahu sama Rasul gak akan khusyuk, ya enggak. Itu adalah yang pertama kali dicabut. Caranya yang pertama adalah berusaha untuk memahami apa yang kita baca ketika kita sholat. Ana pernah ketemu dengan seorang teman lama berkunjung ke rumah ana, dan dia sholat zuhur bersama ana dan di samping ana. Ketika sholat, dia itu menangis bercucuran air matanya, dan dia memejamkan mata sambil menangis pokoknya. Sudah sholat, anak tanya, gimana kamu tadi sholat gini? Terus jawabannya, anak itu supaya bisa nangis ketika sholat, anak itu mengingat kuburan ketika sholat. Mengingat apa? Mengingat kuburan. Mengingat kuburan ketika sholat. Apakah ini adalah resep untuk khusyuk? Seandainya ayat yang dibaca tentang kuburan, kemudian ingat kuburan, gak masalah. Tapi ketika yang dibaca surat Al-Fatihah ingatnya ke kuburan, ya nggak pas lah. Jadi resep pertama supaya kita bisa khusyuk adalah kita berusaha memahami apa yang kita baca, mulai dari takbir sampai salam. Misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betapa Allah itu sangat sayang kepada kita. Maksiat yang kita kerjakan begitu banyak, tetap saja Allah memberikan rezeki yang begitu banyak kepada kita. Itu kan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Allah adalah merupakan satu-satunya raja pada hari kiamat. Berarti segala apa yang kita miliki ketika kita di dunia gak ada harganya sama sekali. Kekuasaan, kekayaan, kedudukan. Karena satu-satunya berkuasa pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku memohon, berdoa, beribadah wahai Allah. Ibadah salat ini hanya untukmu wahai Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu lah aku wahai Allah meminta tolong. Saya minta tolong kepadamu supaya saya bisa khusyuk, supaya saya bisa zikir dan seterusnya sampai akhir. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah yang maha tinggi.
Ketika kita terpikir di sholat untuk riya, supaya dilihat oleh orang lain, kita langsung subhana rabbiyal a'la, Allah maha tinggi, Allah di atas segalanya, ngapain saya mencari pujian-pujian dari makhluk yang lemah, yang rendah? Kenapa saya tidak mengharapkan pujian dari yang maha tinggi? Itu seluruh zikir itu, seandainya kita pahami, termasuk nanti ketika sudah membaca surat-suratan di dalam Al-Quran. Pernah suatu ketika anak ngisi pengajian, kemudian ditanya, Ustadz, kalau misalnya dulu pas saya haji di Mekah dan Madinah, saya dapatkan ketika orang-orang sholat pada nangis, Ustadz. Ketika saya sholat di sini nggak ada satupun yang nangis. Jawabannya bisa jadi karena memang kita nggak paham apa yang kita baca. Gimana kita mau nangis kalau misalnya nggak paham? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghayati apa yang dia baca. Disebutkan bahwasanya bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ayatan ayat, supaya kita punya kesempatan untuk apa? Untuk menghayati apa yang kita baca. Makanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melewati ayat-ayat tentang surga, beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke surga. Ketika dia melewati ayat-ayat tentang neraka, beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah lindungilah saya dari api neraka. Kita nggak mungkin bisa tahu ayat yang kita baca cerita tentang surga atau neraka kalau misalnya kita nggak paham apa yang kita baca. Ketika kita membaca Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Terus bi anna rabbaka wahalaha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyura a'malahum. Pada hari itu kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperlihatkan amalan kita. Gimana amalan yang kita kerjakan? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kebaikan akan kita dapatkan ganjarannya, sekecil apapun keburukan akan kita dapatkan balasannya. Yang kayak gitu kalau misalnya kita hayati dengan izin Allah, kita akan khusyuk. Kemudian di antara resep khusyuk adalah kita membayangkan bahwasannya sholat yang kita kerjakan adalah sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya misalnya ada orang yang mau dihukum mati misalnya. Dihukum matinya ba'da zuhur misalnya. Dia dikasih kesempatan untuk sholat zuhur. Kira-kira gimana tuh sholat zuhurnya? Gak tahu apakah dia itu mikir nanti gimana rasanya mati, atau dia betul-betul khusyuk karena ini sholat terakhir dia. Mestinya dia seharusnya ketika dia tahu bahwasanya setelah ini saya akan mati, maka dia akan berusaha sebaik-baiknya untuk apa? Untuk khusyuk ketika sholat. Nah, kita pun juga berusaha seperti itu karena kita nggak tahu kapan kita akan mati. Bisa jadi habis zuhur ini kita apa? Kita mati. Resep yang ketiga, dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga di antaranya adalah kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara doa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa berzikir kepadamu, bersyukur dan bisa beribadah dengan baik. Beribadah dengan baik salah satunya adalah khusyuk ketika apa? Ketika salat. Bolehkah puasa Syawal diselang-seling seperti 1 hari puasa dan 1 hari berbuka, atau 2 hari puasa 2 hari berbuka? Jawabannya boleh insyaallah, dan tidak harus selalu berurutan. Meskipun kalau memang bisa berurutan itu lebih baik supaya tidak tertinggal. Ana hanya mampu beribadah yang sesuai dengan tuntunan sekian-sekian, jauh dari orang yang beriman yang tadi dikisahkan. Apakah Ana bisa masuk surga pada akhirnya? Tuntunan sekian-sekian ini maksudnya gimana? Kalau emang maksudnya adalah tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kita ya biasalah manusia lah, termasuk yang ngomong juga kita masih kadang-kadang terjerumus, tergelincir kepada perbuatan maksiat, kemudian kita istighfar, kemudian kita merasa ibadah kita belum sempurna, kemudian kita berusaha memperbaiki, ya diharapkan kita akan masuk surga. Kita berharap akan masuk surga, meskipun barangkali nanti mampir dulu di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena diceritakan sekedar untuk penghibur buat kita semua, di dalam Sahih Muslim diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ma adna
ahlil jannati manzilatan yaumal qiyamah. Wahai Rabbi, siapa sih orang yang derajatnya paling rendah di surga? Dia tanya kepada Allah, ingin tahu sebenarnya gimana sih orang yang derajatnya paling rendah di surga? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya seluruh penghuni surga sudah masuk ke surga dan masing-masing sudah mengambil jatahnya masing-masing, maka datanglah seorang yang terakhir masuk surga menuju ke surga. Kok terlambat? Mampir dulu di mana? Di neraka. Terlambat dia masuk ke surga. Ketika akan masuk, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, udkhulil jannah. Masuk kamu ke surga. Ketika dia akan masuk, dia berkata, ya Rabbi, kaifa adkhuluha wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhatihim. Wahai Allah, bagaimana saya bisa masuk surga padahal seluruh penghuni surga sudah nempati tempatnya masing-masing dan bagian mereka sudah diambil semuanya oleh masing-masing. Kalau istilah kita, kaplingannya udah apa? Udah habis. Itu istilah kita. Jadi dia kira mungkin kaplingan di surga itu terbatas. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia. Wahai fulan, rela enggak kalau seandainya kamu itu nanti masuk surga dan saya beri kenikmatan di surga seperti kekayaan seorang raja yang ada di muka bumi? Yang paling apa? Yang paling rendah. Dibilang kayak gitu gimana? Mau enggak kamu dikasih kayak gitu? Mau enggak? Maulah, kita dikasih kayak kekayaan seorang bupati aja udah mending. Karena orang yang terakhir masuk surga dan paling apa? Paling rendah derajatnya. Raditu ya Rabbi, ya Allah, sudah saya rela dapat kekayaan seperti itu. Masa enggak rela dikasih segitu? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Kamu akan mendapatkan kekayaan seperti seorang raja dikalikan 5 kali lipat. Gimana? Mau enggak? Raditu ya Rabbi, ya Allah, sudah wahai Allah, saya nerima dengan apa yang kamu berikan. Belum cukup. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, lakadzalika wa asyaratu amsalihi. Kamu akan mendapatkan itu semua dikalikan 10 kali lipat. Allahu Akbar. Derajat yang paling apa? Yang paling rendah di surga. Maka tidak perlu putus asa. Kita bagaimanapun juga jangan sampai kita putus asa. Kita berusaha dalam beribadah itu memadukan antara 3 hal. Yang pertama adalah rasa takut, yang kedua adalah rasa harap, yang ketiga adalah rasa cinta. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, 3 hal ini adalah ibarat sayap dan ibarat kepala seekor burung. Sayap kanan adalah ibarat cinta, sayap kanan adalah ibarat rasa takut, sayap kiri adalah ibarat rasa harap, kepala adalah ibarat rasa cinta. Jadi kita beribadah kepada Allah karena takut akan siksaannya, karena mengharap surganya, dan karena cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandainya salah satu dari 3 hal ini timpang, ada yang kurang, maka akan timpang juga jalan kita. Misalnya kita terlalu rasa takutnya terlalu tinggi, akhirnya kita apa? Akhirnya kita menjadi putus asa. Wah, kayaknya Allah nggak akan ngampuni dosa saya karena dosa saya sudah terlalu banyak. Akhirnya dia putus asa. Kalau misalnya rasa harapnya terlalu tinggi, akhirnya dia bermudah-mudahan. Dia akan mengatakan, Allah kan Maha Pengampun. Begitu berdosa, nyantai aja, Allah kan Maha Pengampun. Begitu, kamu tuh gimana sih? Biasa, Allah itu ampunannya sangat luas. Kita nggak apa-apa, jadi apa? Penghuni surga yang paling rendah nggak apa-apa. Kan dapat kekayaan seperti itu. Jadi nggak ada rasa takut sama sekali. Padahal 1 hari di neraka seperti apa? 1000 tahun. Di dalam ayat lain disebutkan 50.000 tahun. Bagaimana kalau misalnya kita nyantai aja, nanti di neraka juga cuma sehari. Sehari itu 1000 tahun. Dan siksaan yang paling ringan, sebagaimana disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim,
inna ahwana ahli an-nari 'adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan pada hari kiamat, la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamaihi jamratan min nar, seseorang yang di bawah kedua telapak kakinya diletakkan bara api, yaghli minhuma dimaghuh, yang akan mengakibatkan otaknya mendidih. Ma yara anna ahadan ashadda minhu adzaban, orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu mengira bahwasanya tidak ada siksaan yang lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal itu adalah siksaan yang paling ringan. Itu kalau terlalu dibesarkan rasa harapnya. Juga jangan sampai kita itu lupa untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi kita beribadah kepada Allah bukan semata-mata karena takut surga, karena takut nerakanya, karena masuk ke surga, tapi juga sebagai wujud rasa cinta kita kepada Allah. Karena Allah sudah memberikan begitu banyak pemberiannya kepada kita, maka rasa cinta itu kita ungkapkan dengan beribadah dengan baik kepadanya. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.